Perkenalkan, nama saya Donde Sianturi, Prodi Manajemen, dengan NIM 2892350143. Mata kuliah Aspek Hukum, Hukum Persaingan Usaha, dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayatno, SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. A. Pendahuluan. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan sebutan antitrust law. Di Jepang dikenal dengan sebutan anti-monopoly law, sedangkan di Australia dikenal dengan sebutan restrictive trade practices law. Secara umum, tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan pokok, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. B. Perjanjian yang dilarang. Bagaimana disebutkan dalam Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan untuk secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. 1. Perjanjian oligopoli. Perjanjian yang bersifat oligopoli atau share it monopoly adalah perjanjian yang dilarang di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2. Perjanjian penetapan harga, pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut. A. Penetapan harga antar pelaku usaha. Penetapan harga antar pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. B. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan jasa yang sama. Pasal 6. Ketentuan undang-undang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang dan jasa yang sama atau diskriminasi harga. Secara teknis, diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual. C. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain. Pasal 7. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti-dumping tersebut dimaksudkan agar persaingan tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku. Selanjutnya biasanya pada saat yang tepat, yaitu setelah pihak pesta yang satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku. Maka pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi persaingan. 3. Perjanjian pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah A. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang atau jasa. B. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat meniadakan atau membatasi pesaing usaha sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing lainnya usaha akan dirugikan. 4. Perjanjian pemboikotan. Pasal 10. Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungi dengan perjanjian pemboikotan, yaitu A. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama. B. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain atau pihak ketiga jika 1. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut. 2. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. 5. Perjanjian kartel. Pasal 11. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasa juga disebut sebagai perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. 6. Perjanjian truce. Pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan, perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggota yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian truce dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan, perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggota yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran perang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Perjanjian oligopoli. Pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai penyembelihan atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli, dikenal suatu cara pembuktian berupa presunsi monopsoni, yaitu apabila seorang dianggap telah membuat perjanjian yang bersifat melaksana, jika dengan perjanjian tersebut melakukan usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari suatu produk tertentu. 8. Perjanjian integrasi vertikal. Pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut
atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini, meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik yang dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. 9. Perjanjian tertutup pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan yang mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu a. Penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja. B. Penerimaan produk tidak akan masuk kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. C. Penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Dan lain-lain. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas angka 1-10, terdapat pengecualiannya, yaitu a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. C. Perjanjian penetapan standar teknis produk, barang, atau jasa yang tidak mengekang dan menghalangi persaingan. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan memasok kembali barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Dan lain-lain. C. Kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah 1. Kegiatan monopoli. Pasal 17. Monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produk atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha juga patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produk dan pemasaran barang dan jasa apabila a. Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2. Kegiatan monopsoni. Pasal 18. Monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau pesaing usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 3. Kegiatan penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu a. Menolak pesaing, yaitu dalam hal pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tersebut atau pesaing dalam melakukan kegiatan usaha yang sama, pada dasarnya bersangkutan. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, yaitu bukan dilakukan dengan alasan ekonomi, misalnya karena
alasan perbedaan suku, ras, sosial, dan lain-lain. B. Menghalangi konsumen adalah hal yang dilarang dalam hal pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain, melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain atau pesaing untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. C. Pembatasan perbedaan produk. Undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan. D. Diskriminasi. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tersebut sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik, dan oleh karenanya juga dilarang oleh undang-undang. E. Melakukan jual rugi. Pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Karena tidak mampu lagi bersaing, hal seperti ini adalah kegiatan yang dilarang yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha. F. Penetapan biaya secara curang. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk. 4. Kegiatan persekongkolan. Persekongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. A. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Undang-undang melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan menentukan pemenang suatu tender. B. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. C. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan pemasaran suatu produk dari pelaku usaha persaingan dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketepatan waktu, yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. D. Penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah 1. Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. 2. Pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk 1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. 2. Larangan ini akan berlaku apabila kepemilikan saham dimaksud berakibat pada dikuasainya 50% pangsa pasar oleh pelaku usaha, atau apabila dilakukan lebih dari 2 pelaku usaha, mereka menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Dalam hal mereka melakukan usaha memperoleh posisi dominan sebagai akibat hasil dari tindakan pergabungan, peleburan, dan pengambil alihan dari badan usahanya yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang yang ketentuannya lebih rinci akan diatur dalam peraturan pemerintahan atau PP yang hingga saat ini belum ada.
E. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU, yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Ancaman pidana dengan serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 20 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti-monopolis sebagai berikut. 1. Penetapan harga yang dilarang. 2. Perjanjian tertutup yang dilarang. 3. Melakukan jual rugi yang dilarang. 4. Melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang. 5. Persekongkolan yang dilarang. 6. Menyalahgunakan posisi dominan. 1. Membuat perjanjian oligopoli. 2. Membuat perjanjian pembagian wilayah. 3. Membuat perjanjian pemboikotan. 4. Membuat perjanjian kartel. 5. Membuat perjanjian truce. 6. Membuat perjanjian oligopsoni. 7. Membuat perjanjian integrasi vertikal. 8. Membuat perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri. 9. Melakukan kegiatan monopoli. 10. Melakukan kegiatan monopsoni. 11. Melakukan penguasaan pasar yang dilarang. 12. Menyalahgunakan posisi dominan. 13. Kepemilikan saham yang dilarang. 14. Melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilarang. Ancaman pidana dengan serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 20 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti-monopolis sebagai berikut. 1. Penetapan harga yang dilarang. 2. Perjanjian tertutup yang dilarang. 3. Melakukan jual rugi yang dilarang. 4. Melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang. 5. Persekongkolan yang dilarang. 6. Menyalahgunakan posisi dominan. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya dunia miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 3 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan 1. Tidak mau menyerahkan alat bukti dalam menyelidiki dan pemeriksaan. 2. Menolak dipaksa untuk suatu proses penyelidikan dan pemeriksaan. 3. Menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penyelidikan. 4. Menghambat proses penyelidikan dan konduktor. Sedangkan yang tergolong ke dalam sanksi pidana tambahan adalah 1. Pencabutan izin usaha. 2. Dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. 3. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain. Terima kasih.